I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo semua, perkenalkan nama saya Rusmeka Stompul dengan NPM 2309147, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Pak Roberi Sinaga, SPD MPD, dengan judul eksperimen saya yaitu reaksi soda Coca-Cola terhadap Mentos. Kira-kira apa yang terjadi ya kalau kita memasukkan beberapa butir permen Mentos ke dalam Coca-Cola? Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang Coca-Cola dan permen Mentos. Fenomena ini awalnya dipercaya terjadi karena reaksi asam basa yang menghasilkan gas karbon dioksida. Seperti yang kita tahu, Coca-Cola dan minuman berkarbonasi lainnya bersifat asam karena mengandung asam karbonat. Kalau kita masukkan zat basa ke dalamnya, misalkan soda kue, akan terjadi reaksi yang menghasilkan gas karbon dioksida dalam jumlah yang besar sehingga timbul letusan atau seburan. Tidak hanya Mentos yang dapat menghasilkan seburan, bahkan garam dapur dan pasir pun memberikan efek yang sama ketika dimasukkan ke sebotol Coca-Cola. Nah, sekarang saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu pasti yang pertama itu 1 buah botol Coca-Cola. Dan yang kedua adalah permen Mentos yang digunakan sesuai kebutuhan aja atau secukupnya aja ya. Terus yang ketiga itu wadah bila diperlukan, atau sebaiknya dalam melakukan eksperimen ini sebaiknya dilakukan di luar atau di halaman rumah aja ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba melakukan eksperimen reaksi Coca-Cola terhadap Mentos. Yang pertama, kita membuka botol Coca-Cola. Pastikan tidak ada gas yang keluar dari Coca-Cola sebelum eksperimen dimulai. Yang kedua, siapkan permen Mentos, atau kita dapat beberapa Mentos yang bisa dimasukkan. Ke bawah. Nah, sekarang kita akan menggunakan beberapa Mentos, kemudian dimasukkan ke dalam Coca-Cola. Kita gunakan berapa ya? 4, 6, 7, 8, 10. Kita akan menggunakan 10 Mentos. Lalu kita akan melihat reaksinya seperti apa ya teman-teman. Wow, sangat seru. Tahu kali. A few moments later. 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 Biasa disebut tempat nukleasi, terbentuknya gelembung-gelembung gas karbon dioksida.
Karena mentos memiliki rasio luas permukaan terhadap volume mentos tinggi, maka semakin besar permukaan mentos, semakin cepat dan semakin besar gelembung terbentuk. Tapi tidak hanya kekasaran yang berperan, rendahnya tegangan permukaan air juga membantu pembentukan gelembung lebih cepat. Adapun yang harus diterapkan dalam melakukan eksperimen ini yaitu keterampilan pada proses IPA dasar. Yang pertama mengamati, yang kedua pengelompokan, yang ketiga mengukur, yang keempat berkomunikasi, kelima memprediksi, dan keenam menyimpulkan. Kemudian yang kelima adalah memprediksi. Dalam eksperimen ini, kita juga dapat memprediksi kegagalan yang dapat terjadi. Beberapa penyebabnya yaitu mentos yang rusak atau basah, atau kontaminasi dengan bahan lain yang ada di mentos. Kemudian Coca-Cola yang hangat yang dapat mengurangi efek reaksi. Kemudian botol Coca-Cola yang terlalu penuh dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan. Dalam eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa penambahan permen Mentos ke dalam Coca-Cola mengakibatkan reaksi yang sangat cepat dengan pelepasan gas dalam jumlah yang besar. Semakin kasar permukaan Mentos, di mana Mentos memiliki rasio luas permukaan terhadap volume Mentos tinggi, semakin cepat dan semakin besar semburan terbentuk. Tapi tidak hanya kekasaran yang berperan, rendahnya tegangan permukaan air juga membantu pembentukan semburan lebih cepat. Tinggi semprotan yang dihasilkan berkolerasi langsung dengan jumlah mentos yang digunakan. Selain itu, faktor-faktor seperti suhu Coca-Cola dan jenis Coca-Cola digunakan juga memengaruhi reaksi. Dengan Coca-Cola dingin dan diet Coke cenderung menghasilkan semprotan yang lebih tinggi. Oke, baik semuanya. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan pada proses IPA dasar lebih detail tentang eksperimen kita ini. Oke, yang pertama mengamati. Dalam proses ini kita membutuhkan kemampuan untuk mengamati kondisi awal Coca-Cola sebelum penambahan mentos dan sesudah ditambahkan mentos. Kita dapat melihat perubahan warna, pergerakan, dan semprotan Coca-Cola. Kemudian yang kedua, pengelompokan. Dalam pengelompokan ini, kita bisa mengelompokkan data berdasarkan berbagai faktor, seperti jumlah mentos yang digunakan, suhu Coca-Cola, atau jenis Coca-Cola yang digunakan. Misalnya, Coca-Cola biasa atau diet Coke. Kemudian yang ketiga, mengukur. Dalam proses ini, kita juga membutuhkan pengukur, yaitu untuk mengukur tinggi semprotan Coca-Cola yang dihasilkan oleh reaksi dengan mentos. Dalam pengukuran ini dapat melibatkan penggunaan penggaris atau mungkin alat pengukur tinggi lainnya. Kemudian yang keempat, berkomunikasi. Setelah eksperimen ini, kita dapat mengkomunikasikan hasil eksperimen kepada orang lain, baik melalui lisan maupun tulisan. Kita dapat berbagai informasi tentang apa yang kita amati, hasil pengukuran, dan apa yang telah kita pelajari dari eksperimen tersebut. A few moments later. Sekian dan terima kasih. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye bye, shalom.